Oke, gue ucapin selamat datang di segmen baru dari channel Creepy Gang. Yang segmen ini gue namain segmen cerah. Jadi, cerah sendiri merupakan singkatan dari cerita hantu. Dan dalam segmen cerah ini, gue akan membawakan cerita-cerita horor yang gue temukan dari berbagai sumber. Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai. Hari-hari yang selalu terlihat ramai tetapi tidak untukku. Aku merupakan seorang mahasiswa universitas swasta di Tangerang Selatan. Aku termasuk orang yang pendiam di kelas, dan aku juga tidak memiliki seorang teman di tempatku kuliah sekarang ini. Mungkin karena sifatku yang introvert. Walaupun aku sudah hampir 2 tahun menetap di kota ini, aku masih belum terbiasa baik dengan lingkungan dan juga bahasa yang digunakan di kota ini. Penyebabnya aku susah untuk mendekat dengan orang, yaitu karena aku mempunyai masalah dalam berteman di masa lalu. Jadi, saat di kelas pun aku lebih memilih tempat duduk paling belakang agar aku bisa tidur dan menghindar untuk bersosialisasi dengan teman sekelasku lainnya. Sebenarnya bukannya aku tidak mau berteman. Aku hanya takut untuk mempercayai yang namanya teman. Aku mengingat betul saat sekolah dulu hal yang sama selalu terjadi padaku setiap tahunnya. Mereka, orang-orang yang aku anggap sebagai teman. Orang-orang yang aku usahakan untuk menolong mereka di saat mereka susah. Orang-orang yang aku utamakan kepentingannya daripada kepentinganku sendiri. Aku melakukan itu semua karena aku senang melihat wajah teman-temanku terlihat bahagia. Tetapi yang selama ini aku lihat ternyata bukanlah wajah asli mereka. Mereka hanya memakai topeng bahagia untuk mendekatiku. Topeng yang begitu sempurna menutupi wajah asli mereka. Topeng yang bisa menutup aura busuk mereka. Di belakangku, ternyata mereka melepas topeng itu dan memperlihatkan wajah asli mereka. Mereka selalu membicarakan hal-hal buruk tentangku, menceritakan yang aku sendiri tidak tahu alasan mereka mengarang itu semua, dan menyebarkan hal tersebut ke orang-orang di kelas, sehingga beberapa orang menjauh dan tidak mengajakku mengobrol. Mereka selalu meninggalkanku saat ujian akhir selesai. Apakah mereka memanfaatkanku untuk sebuah kunci jawaban ujian? Atau karena uang? Atau karena aku orang yang mudah dijadikan bahan mainan? Aku nampak bodoh bukan? Selalu mendapat kejadian yang sama berulang kali. Aku hanya sebagai pelengkap, sebagai mainan, sebagai alat yang jika tujuan mereka sudah tercapai, maka alat itu akan dibuang dan akan menjadi rongsokan. Tetapi untuk sekarang aku sudah mempunyai teman yang tidak memanfaatkanku, dan aku tidak perlu merasa kesepian lagi. Ya, mungkin orang-orang menganggap makhluk ini tidak bisa disebut teman karena tinggal di dunia yang berbeda dengan kita. Tapi yang aku tahu, dia selalu menemaniku setiap saat. Dia selalu muncul menatapku dengan mata besarnya dan mempunyai senyum lebar tanpa menggunakan wajah palsu seperti manusia yang aku kenal sebelumnya. Dan inilah kisahku dan teman rahasiaku. Jadi, awal cerita aku bertemu makhluk ini yaitu 2 tahun yang lalu, di saat aku dan keluargaku baru pindah ke ibu kota. Kami tinggal di kontrakan di sebuah kompleks yang memiliki banyak gang dan rumah. Kontrakan yang aku tempati memiliki 2 lantai dan 4 ruang kamar. Dan kamarku berada di lantai 2, dengan ada balkon di depannya yang menghadap ke rumah tetangga. Kamar ini memiliki ukuran kurang lebih 4x4. Kamar yang selalu aku impikan karena aku dapat menggunakannya sendiri. Aku senang dengan kamar ini karena sebelumnya aku harus berbagi kamar dengan 3 saudaraku. Aku sangat bersemangat dan langsung menata barang-barangku di dalam kamar dan membersihkan kamarku dari serangga. Kata pemilik rumah, rumah ini sudah tidak ditempati selama 5 tahun.
Jadi tidak heran banyak sarang laba-laba dan serangga di setiap sudut ruangan. Aku mulai merapikan semuanya. Posisi kasurku berada di dekat jendela, dan di sebelah kanan kasurku terdapat gitar listrik dan juga ampli gitar. Di sebelah kanan gitar terdapat meja yang menghadap jendela. Di atas meja ada printer, laptop, dan beberapa buku yang aku miliki. Dan di sebelah kanan meja ada pintu kamar yang menghadap jendela juga. Karena terlalu fokus dengan merapikan kamarku, tidak terasa aku membersihkan kamarku sampai selarut ini. Cahaya langit sudah memudar digantikan dengan langit gelap dan mendung. Aku pun mengakhiri membersihkan kamarku saat itu. Karena paginya aku harus pergi untuk mengikuti pendaftaran kuliah. Aku segera mematikan lampu dan langsung melompat ke kasur. Karena aku baru pindah, aku belum memakai tempat tidur, jadi kasurku berada langsung di atas lantai. Sehingga kalau aku melompat pun tidak akan masalah. Aku mencoba untuk tidur, tetapi mata ini tidak bisa diajak kerjasama. Suasana ruangan ini masih terasa asing untukku, sehingga saat itu aku pun tidak bisa tidur. Jadi, aku memutuskan untuk bermain musik sebentar agar membuatku bisa lebih cepat mengantuk. Aku melihat sekeliling ruangan, mencari alat musik terdekat denganku, karena gitar listrik yang paling dekat di sebelahku. Akhirnya aku pun memainkan gitar listrik tersebut. Aku mulai menyalakan ampli gitar dan mulai bermain beberapa lagu. Setelah 10 menit aku bermain, aku pun memutuskan untuk segera tidur karena cuaca yang tiba-tiba dingin dan aku juga mulai mengantuk. Aku tidur sambil membuka jendela agar debu-debu di dalam kamar bisa keluar. Aku pun mencabut semua kabel stop kontak barang elektronik, kecuali kabel kipas angin yang memang pada saat itu kugunakan. Aku mulai mencoba untuk tidur dengan menghadap ke jendela dan membelakangi mejaku dan pintu. Di saat aku mencoba menutup mata, tiba-tiba printer di atas meja di sebelah ampli gitarku itu menyala dan sedang ngeprint sesuatu. Aku sangat kaget dan langsung segera bangun. Aku buru-buru menekan tombol batal pada printerku. Printerku pun langsung berhenti dan sebuah kertas keluar dari printerku. Kertas dengan sebuah bercak hitam tak berbentuk. Aku langsung menyobek kertas itu dan membuangnya ke tempat sampah. Saat itu, aku berusaha untuk mencoba tetap tenang. Dan aku mulai berpikir itu semua mungkin karena sisa listrik dari stop kontak yang aku cabut tadi. Aku mulai mencoba tidur lagi di kasurku dan membelakangi lagi meja yang ada di kamar. Tetapi, lagi-lagi mataku terbuka karena mendengar suara noise dari ampli gitar. Aku segera bangun dan mengecek ampli gitarku. Aku mulai merinding saat itu melihat lampu ampli gitarku yang mati, tetapi terdengar ampli gitar yang masih menyala dan perlahan suara itu menghilang. Aku sadar ternyata suara gitar yang tadi aku buat itu tidak hanya aku yang dengar. Suara ini menarik makhluk lain. Aku pun mencabut kabel jack yang masih menyambung antara gitar dan ampliku. Tetapi di saat aku baru memegang kabel jack gitar, tiba-tiba saja badanku berhenti bergerak karena mendengar suara yang lirih memanggilku. Aku merasa ada sesuatu di pojok atas kamarku. Terasa dingin dan juga bau yang menyengat. Bau yang tidak aku suka sama sekali. Aku mencoba melihat dengan ujung ekor mataku. Aku begitu kaget melihatnya. Telingaku berdengung seketika dan bulu kuduku berdiri semua. Ternyata di ujung ruangan, makhluk yang terselimuti kegelapan di sana
Dan tanpa sadar, mataku sudah bertatapan dengan mata makhluk tersebut. Makhluk yang memiliki badan besar dan tinggi yang melewati tinggi pintuku itu. Makhluk itu terus mengeluarkan suara lirih memanggilku. Dan seperti ingin menyampaikan sesuatu dengan mulut yang selalu tersenyum dengan gigi yang besarnya. Mata yang aku lihat itu membuatku berkeringat dingin. Bagaimana tidak? Yang kulihat saat itu adalah tatapan mata dengan warna merah besar dan mata kanan yang sudah menggantung keluar. Aku langsung melompat ke kasurku dan langsung menggunakan earphone-ku, mendengarkan musik dengan volume yang besar. Aku berusaha menghilangkan rasa takutku dan mengalihkan perhatianku terhadap makhluk yang terus bersuara itu. Aku tidak tahu sudah berapa lagu yang aku dengar, tapi tanpa sadar matahari secara perlahan sudah terlihat. Dan aku hari itu tidak tidur sama sekali. Aku mencoba membalikkan badanku untuk melihat apakah itu hanya halusinasi atau bukan. Aku pun menghela nafas lega karena makhluk itu tidak ada. Ya, sepertinya memang itu hanya halusinasi saja. Halusinasi karena aku capek merapikan kamarku kemarin, sehingga muncul halusinasi-halusinasi kemarin. Kejadian semalam membuatku haus. Aku langsung berlari ke dapur di lantai bawah untuk mengambil minum. Dan di saat menuruni tangga, ternyata makhluk yang kemarin kulihat muncul dan melihatku sambil tersenyum dari bawah. Aduh, ternyata itu bukan halusinasi. Aku mengatakan itu sambil menatap mata merahnya. Itu merupakan awal mula aku dan makhluk besar itu selalu bersama. Aku sudah mulai terbiasa dengan wajah yang rusak itu. Terkadang makhluk besar itu muncul di depan adik-adikku dengan memperlihatkan mata merahnya saja di pintu kamar. Tentunya dalam hal ini aku tidak pernah menceritakan masalah ini ke keluargaku maupun orang lain. Jadi jika mereka melihatnya, aku lebih memilih diam dan mendengarkan ceritanya. Mimpi buruk ini masih terus berlanjut sampai sekarang. Aku sudah mencoba tinggal sendiri di kos, tinggal di rumah saudara, bahkan saat aku berlibur di luar kota sekalipun, makhluk besar itu terus muncul di hadapanku. Karena aku mulai lelah dengan semua ini, aku mulai membiasakan diri dengan makhluk besar itu. Aku menyebutnya teman, karena makhluk itu selalu mengikutiku kemana saja. Aku terus berpikir apakah makhluk dari dunia seberang seperti ini ingin berteman dengan kita atau malah sebaliknya. Melihat teman besarku ini membuatku menjadi seperti sedang berhalusinasi tentang teman. Dan halusinasiku ini mulai berlebihan. Terkadang aku malah mengobrol dengan makhluk besar itu, dengan menceritakan apa yang terjadi di kampus atau bahan obrolan yang lainnya. Mimpi buruk ini semakin buruk. Malam itu, dalam suasana sunyi, aku menjadi bisa melihat semua makhluk di sekitarku, dan bukan hanya satu makhluk saja. Semakin banyak makhluk yang menunjukkan wujudnya di dalam kamarku dan terus mengunjungiku setiap malam. Entah alasan apa yang membuat mereka mengunjungiku. Sekarang aku sudah tidak tahu lagi suara yang aku dengar itu berasal dari halusinasi pikiranku, dari dunia lain, atau dari dunia nyata. Aku tidak mempermasalahkannya. Mereka berada di dekatku. Sekarang aku menganggap mimpi buruk ini bukan lagi mimpi buruk, tetapi ini menjadi mimpi yang indah. Mungkin semua teman-teman rahasiaku ini datang ke kehidupanku hanya ingin diakui keberadaannya, atau mungkin ingin bermain denganku dan bisa melupakan kejadian di masa lalu kami. Aku sudah tidak takut lagi dengan makhluk dari dunia seberang. Aku menerima bentuk maupun wajah mereka yang sudah tidak sempurna itu.
Aku merasa senang dengan kehadiran mereka. Dan saat ini, aku tidak peduli entah ini halusinasi atau memang makhluk dari dunia lain. Tetapi yang aku tahu, teman-teman rahasiaku ini tidak ada niat buruk terhadapku atau keinginan melukai keluargaku dan teman-temanku. Mereka tidak pernah mengkhianatiku seperti manusia-manusia yang aku kenal. Mereka selalu bersamaku. Bahkan dia masih setia menemaniku, berdiri di belakangku untuk menulis cerita ini dengan senyum lebar di mulutnya. Dan aku senang. Kini aku tidak merasa sendiri lagi. Terima kasih untuk temanku yang berharga. Jangan lupa untuk mengklik tombol like dan juga subscribe channel ini. Dan jangan lupa untuk mengaktifkan lonceng agar kalian mendapatkan notifikasi video terbaru di channel ini tiap minggunya. Sekian dari gue.